Halo guys, ketemu lagi di Dre TV. Aku sambil ngepin ya, sambil ngobrol-ngobrol kita. Nah, teman-teman. Nah, ada Korubi sudah bergabung. Langsung cus masuk aja kok. Mantap. Lagi. Oke. Korubi. Hai, halo. We are live Korubi. Haha. Hai. Halo, Du. Halo, halo. Nah, kok tadi yang Koko sharing udah aku save, jadi nanti bisa kita tampilin kok. Oh ya, Sedikit oke. Sip. bagian bawahnya. Halo, apa kabar? Halo, 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 Kak Ruby. Ini udah ada satu orang yang gabung. Mungkin Koko kenal kali kok, Ine Lukita Sari, nggak tahu juga ya. Itu yang baru gabung. Ya, belum. Halo, Inul Kitasari. Halo, Joe. Halo, David Lukman. Kayak teman-teman Koko itu kayaknya. Apa temanku aku juga nggak tahu. Oke. Koko sinyal aman kok? Aman sih? Oke. Nah, teman-teman, kita hari ini live bareng Korubi. Jadi Korubi ini adalah sesosok mentor buat aku gitu. Nah, kita itu pertama kali ketemu karena aku dapat tugas dari Miss Mary Riana untuk bantu cari speaker untuk di waktu itu nama bisnisnya Adventure ya kok ya. Ya. Nah, waktu itu Korubi juga sempat mau bantuin untuk jadi speaker, dan Korubi juga bantu kita buat post tentang adventure. Nah, sejak itu aku mulai kenal deh sama Korubi gitu lebih banyak. Koko sama aku terakhir ketemu kita di pernikahannya Wilson kok kayaknya. Betul nggak ya? Halo, halo yang baru gabung, teman-teman. Koko sinyalnya kayaknya agak loading. Loading ya, oke. Oke, aman sekarang. Oke, aman. Sip. Jadi tadi aku lagi cerita kita ketemu karena yang Miss Mary, Ya. sama terakhir ketemu kita di weddingnya Wilson. Kalau Oh nggak salah. ya, Wilson dari timnya Mary juga ya, Iya, sama ya? adventure juga, betul. Adventure juga, yes. Nah, teman-teman, sebelum lebih lanjut lagi ngobrol-ngobrol sama Korubi, nah, Andreas akan bagi 4 sandwich buat teman-teman. Buat teman-teman yang bisa kasih pertanyaan buat Korubi atau buat aku juga boleh. Atau teman-teman bisa menjawab pertanyaan dari aku tentang Korubi. Sorry. Jadi nanti teman-teman harus ikutin sampai habis. Jadi biar tahu kira-kira pertanyaannya apa. Kalau cuma ikut setengah kan dikirim sandwich yang enak bener. Gak ketahuan. Iya, ongkir ditanggung sama aku. Tapi please kalau bisa Jakarta Tangerang ya teman-teman. Kalau udah luar Pulau Jawa, gawat juga. Oke, Korubi. Lama nggak jumpa, Korubi. Boleh tanya kesibukan Korubi nih sekarang, kira-kira kesibukannya apa sih? Kayaknya makin sibuk nih Korubi. Oke, baik. Sebelumnya thank you ya, Andrew dari Dribats Sandwich ya. Oke, thank you so much Dri TV. Ya, salam kenal semuanya. Saya Ruby Herman. Kesibukannya saya punya bisnis properti. Selain itu juga bisnis propertinya. Jadi kita masarin project-project dari developer punya. Kebanyakan perumahan, komersial area, ya ada properti seperti rumah, ruko, dan lain-lain sebagainya. Nah, kesibukan lainnya saya juga banyak
bicara tentang properti, khususnya namanya saya punya gerakan namanya Muda Keren Punya Properti. Jadi ini sebuah campaign bagaimana sih, nah itu milenial bisa punya properti ya dari muda. Karena saya dari dulu ya kan belajar dari apa yang saya alami, bagaimana kita bisa sebenarnya balik lagi ke manage keuangan sih. Ujung-ujungnya manage keuangan, kita bisa bagaimana kita bisa setia pada hal yang kecil gitu dari kayak manage keuangan, dari kita bisa manage keuangan, akhirnya kita bisa ya bisa beli punya properti dan bisa investasi lainnya gitu. Tapi kalau kita nggak bisa setia gitu, kita nggak bisa manage keuangan, ya kan kita nggak bisa ya mengontrol apa yang kita bisa kontrol, ya sulit gitu, sulit gitu, sulit sekali gitu loh. Jadi ya saya terpanggil untuk sharing tentang itu gitu loh, karena banyak sekali orang-orang yang ya benar-benar nggak bisa ngatur keuangan, banyak sekali. Akhirnya di kondisi pandemi ini, waduh banyak yang kocak-kacir segala macam. Betul. Nah jadi dalam kesempatan ini lewat gerakan Muda Keren Punya Properti, benar-benar ini nggak di-endorse, jadi ya saya keliling tuh keliling campaign yang awalnya cuma sendirian, ya sekarang ya banyak sekali yang mendukung, banyak sekali dari developer, dari perbankan sampai televisi gitu kan ya, itu banyak mendukung. Nah selain tadi campaign Muda Keren Punya Properti, ya akhirnya ya saya bikin kayak YouTube gitu kan, bikin gerakan ini di YouTube gitu kan. Nah akhirnya sekali lagi makin bergulung, makin banyak yang dukung gitu. Salah satunya juga finansialku.com gitu kan ya. Nah itu juga kan literasi keuangan, ya dia subscribernya itu kalau di YouTube udah sekitar 120 ribuan lah ya subscribernya. Kalau di website trafficnya tuh udah sekitar 5 juta per bulan gitu kan. Nah saya ngisi konten di sana, ngajar juga di sana, edukasi juga bagaimana muda keren punya properti. Oke, selain itu sibukan saya lagi adalah gara-gara YouTube ya, gara-gara bikin YouTube ya kan konsisten khususnya di properti, akhirnya dipercayakan untuk handle program di TV namanya Eljon TV. Ini sebenarnya TV pariwisata, tapi juga ada tentang propertinya gitu loh. Ownernya minta saya sharing tentang properti, dan dari properti udah oke. Saya kan suka musik gitu kan, saya suka musik. Ya akhirnya saya menawarin ada konsep program namanya Music and Talk, kita ya bantuin promo musisi tadinya gitu kan. Akhirnya ini juga jalan ya, dan dari situ banyak program-program yang diluncurkan gitu loh, kayak ada startup gallery ya. Jadi saya banyak interview yang punya startup dari belum jadi apa-apa sekarang udah valuasinya bisa sampai puluhan miliar gitu kan, valuasinya gitu kan ya. Nah, jadi saya banyak nangkep ilmu-ilmu apa nih yang di kondisi pandemi ini tetap eksis, tetap berkibar ya, dan tetap mendapatkan kayak investor gitu. Jadi teman-teman ya jangan patah semangat nih, justru kita harus jadi problem solver ya. Jangan patah semangat ya. Kita harus jadi problem solver. Kalau teman-teman di sini ya fokus untuk bisa nyelesain masalah, terutama masalah orang lain ya. Jangan bikin masalah kita ya, jangan bikin masalah. Ya kan? If you can solve the problem, ya kan, percayalah, ya, Anda yang akan dicari orang. Saya ingat kata-kata dari papa saya gitu ya. Papa saya dari masa saya muda ya, dari masih mungkin ya lulus kuliah gitu ya. Papa saya bilang, jadilah kamu harus jadi orang yang dicari oleh orang lain. Saya pikir gimana ya Pak, dicari orang lain, ya kan? Bukan nipu kan Pak, bukan, ya kan? Tapi bagaimana kamu punya value, bagaimana kamu bisa bermanfaat buat banyak orang. Nah value itu akhirnya membuat kamu dicari orang, gitu kan? Nah balik lagi ke problem solver. If you are a problem solver, kalau kita lihat ya startup ini is really a problem solver. Kalau kita lihat gitu kan ya. Nah, semakin tinggi valuasinya karena mereka bisa memecahkan masalah yang jangkauannya banyak gitu loh. Ya kan? Saya boleh tarik kesimpulan gitu loh. Jadi, teman-teman kalau mau mulai bisnis, any kind of business, be a problem solver. Be a problem solver, ya kan?
Kalau 3 bites kan problem solver buat yang lapar, nah makan nih sandwich. Betul. Betul. Ya, problem solver. Nah, tinggal gimana Yes. gimana besarnya skala apa gitu, jangkauannya gimana, Ya. multiplikasinya gimana, Ya. nah, itu yang perlu dipikirkan. Yes. Nah, jadi itu sih Iya. kesibukan yang saya lakukan, dan akhirnya ya balik lagi ke bisnis saya ke properti, ya kan. Semakin banyak orang yang sadar tentang pentingnya punya properti dengan cara yang baik, cara yang benar, sesuai dengan kemampuannya, ya semakin Ya. semakin besar pula mereka bisa manage diri, manage Yes. keuangan gitu sih. Yes. Nah, Ya. itulah Oke. sekilas. Ya. Ya, baru sekilas teman-teman. Nanti Itu kita baru sekilas lebih preview. dalam lagi. Nanti kita lebih dalam lagi sama Korubi. Nah, beberapa poin penting nih dari Korubi tadi teman-teman. Teman-teman jangan patah semangat ya, dalam kondisi ini apapun harus semangat. Jadilah problem solver ya, yang memberikan solusi buat orang-orang gitu. Nah, ini ada pertanyaan Korubi. Mungkin Korubi bisa bantu. Ini teman gereja Sungai Yordan juga nih, tempat saya, Korubi. Dia nanya, Yes. kalau kelahiran 85 itu termasuk millennials nggak? Termasuk. Iya, termasuk. Mulai dari 80 tuh. Iya. Ya ada yang 80, ada yang 81 sih ya. Tergantung lah ya seingatku. ukurannya. Yes. Jadi masuk. Termasuk. Yes. Ya. Masuk. Sudah Iya. terjawab. Sudah. Nah, jadi Coach Andi berkesempatan untuk dapat sandwich nanti. Tapi kita lihat pertanyaan-pertanyaan yang lain ada nggak nih? Oke, Ya? Oke. asik, Nah, asik. Korubi, jadi tadi sharingnya udah mantep banget, dan teman-teman udah lihat ya, awalannya aja Korubi ini bener-bener mau sharing yang nggak sampai disimpan-simpen nih, udah mau semuanya dikasih gitu ibaratnya. Yes, Dan memang salah satu passion ya kok ya untuk sharing itu ya, betul ya. Iya, sampai salah satu bikin passion. Sampai bikin Eljon, bikin muda punya properti ya kok ya. Kalau Eljon jadi program yang saya buat di Eljon TV. Jadi ada Eljon kan ada TV nasional gitu kan ya. Yes. Dan dia juga bisa bisa juga ditonton di Singapura, Malaysia dan lain-lain gitu sih. Jadi itu program yang saya buat. Jadi jangkauannya luas ya kok. Jangkauannya luas gitu, bukan cuma skala Indonesia aja. Oke. Nah, Korubi, kita mulai lebih dalam lagi nih. Aku pengen tahu dong, Korubi itu perjalanan awalnya itu apakah langsung jadi seperti ini gitu, percaya diri, langsung jadi CEO-nya REM gitu kan, atau awalnya itu ya ada susah-susahnya dulu nih. Boleh sambil cerita nih, Korubi. Oke, thank you. I'm just normal people aja sih, basically gue pemalu loh, Dre. Sebenarnya saya pemalu. Saya pemalu ya. Nggak terlihat ya, karena sekarang mungkin udah kelatih. Pada asalnya saya pemalu, minder gitu kan. Saya juga cadel gitu kan ya, cadel ini adik gue ikutan. Wow, support. Jadi, mantap. Thank you. Namanya Gustav, ya kan. Wow. Dia sekarang jadi senior manager atau GM lah sekarang di Sinarmas. Wow, keren. Jadi basically saya mulai dari sales. Sales yang pemalu juga, ya kan. Waktu SMA juga pemalu banget, ya. Tapi punya mimpi gitu. Wow. Gue punya mimpi. Wah, gue harus jadi seperti ini gitu. Ya. Yes. Jadi berawal dari mimpi lah. Tapi ya jujur aja ya. Dulu itu zaman SMA banyak yang bully gitu loh, banyak sekeliling bully gitu kan. Nah, balik lagi ke pilihan kita gitu loh. Kita mau terima bulian itu, jadi lu nggak bisa, atau lu terima bully berarti abis itu ya udahlah gue kayak gini gitu kan ya kan. Atau lu bisa buktiin bahwa they were wrong, salah gitu loh, mereka salah gitu loh. Jadi ya kayak waktu bikin YouTube juga kan, banyak yang lu gak bisa apa-apa gitu, yang nonton dikit gitu kan ya kan. Tapi konsisten, komitmen, terus udah gitu ya kita cari terobosan, akhirnya banyak yang lihat gitu loh ya. Jadi bisa kolaborasi sama siapa aja. Akhirnya bersyukur gara-gara YouTube ini tadi, akhirnya diundang di CNBC, Trans TV, main masuk detik.com, Detik Finance. Wow. Iya, dan ya banyak yang liput gitu loh. Gara-gara ya satu hal gitu.
Jadi gini, Yes. banyak orang punya potensi dipendem gitu. Banyak orang punya potensi dipendem. Ya kan, True. Saya nggak mau banyak orang tahu, saya takut dikatakan sombong, gitu kan. Ya. Agak nge-lag kok. Agak lag sedikit. Sorry, sinyalnya agak nge-lag ya. Oke, balik lagi. Ya, nggak apa-apa, lanjut. Jadi banyak orang yang punya potensi, tapi kalau dia nggak diketahui oleh banyak orang, akhirnya potensi terkubur, banyak impiannya terkubur gitu. Ya. Jadi ya kita harus perjuangin gitu. If you have a passion, ya passion itu harus dijaga, harus dibiayain, itu dia. Yes. Kalau lu punya passion, ya lu passion lu jaga baik-baik, dan lu mesti ngebiayain. Kalau lu cinta sama passion lu mesti ngebiayain tuh passion supaya passionnya menjadi kenyataan gitu kan. Dan ya berjuang gitu. Dan banyak orang yang nggak bekerja dengan passionnya, akhirnya banyak kan mengeluh gitu loh. Gaji gue segini-segini aja. Income gue segini-segini aja. Lagi pandemi ini semuanya susah. Akhirnya ya udah, ketika lu keluar kata-kata itu, ya itu yang terjadi. Yang terjadi. Nah, jadi ya gimana kita bisa berkarya dan karya kita bisa dilihat oleh orang lain. Nah, itu yang kata kuncinya sih. Kata kuncinya kayak ya Drew Bates, ya kan. Drew Bates. Nah, gimana di Drew Bates bisa diketahui oleh banyak orang? Ya kan, makanya ada peribahasa mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya kan, kalau nggak kenal ya gimana mau sayang? Ya kalau nggak tahu ya gimana mau dibeli produknya? Gitu kan? Itu dia sih. Jadi mau kita sebagai pemilik produk atau kita bisnis jasa atau apapun, kalau nggak diketahui oleh banyak orang, gimana produk atau jasanya mau dibeli? Itu sih. Yes. Soalnya Korubi ini backgroundnya marketing ya kok, jadi bener-bener concern juga soal branding, soal bagaimana caranya kita punya kemampuan, kita punya suatu hal yang baik, tapi kita juga bisa memberitahunya ke orang lain ya kok ya. Yes, memberitahu ke orang lain, dan juga ya harus marketnya harus tepat juga sih. Ya harus di target sesuatu yang tepat. Tapi gini sih, kalau menurut saya ada yang jangkauannya luas, ada yang jangkauannya mungkin targeted marketnya kita terbatas gitu loh. Ada ring 1, ada ring 2, ada ring 3 gitu kan. Nah, semakin tapi kan kita harus diketahui oleh banyak orang dulu, ya kan, banyak orang dulu. Nah, baru kita bisa aiming. Baru kita bisa tertuju nih gitu. Tapi semakin banyak kayak gini loh. Kadang ketika orang tahu sekilas gitu kan nih, belum tentu dia ingat gitu kan nih. Tapi begitu 2 kali ini kayak gitu. Pernah ketemu nih orang siapa gitu ya. Akhirnya orang jadi ingat, orang jadi tahu, dan akhirnya cari tahu gitu. Ini siapa sih? Akhirnya cari tahu. Nah, percayalah, banyak orang cari tahu lewat apa? Lewat HP, ya kan, lewat smartphone, lewat gadget gitu kan. Siapa? Yes, true. Gitu kan. Nah, itu dia sih. Gitu. Jadi kalau your profile, your business, ya ada apapun yang Anda lakukan, ini kalau kita bicara sisi marketing ya kan, kalau nggak sering ada di Google atau di YouTube atau di Instagram, Facebook dan lain-lain, ya sulit gitu, sulit untuk zaman sekarang ya, untuk zaman sekarang. Gitu sih. Nah, teman-teman perlu tahu nih, aku udah mencatat kok. Jadi subscribernya Korubi di YouTube itu teman-teman, itu sudah mencapai 22.800 sekian lah. Ya, dan
follower Instagram Korubi udah 7.868. Wah, itu menurutku apa yang Korubi ngomong itu teman-teman patut banget untuk ambil, dan teman-teman perlu pelajarin dan dilakukan ya. Korubi jangan cuma dengar aja gitu, karena Korubi ini bukan sekedar hanya ibaratnya berkata-kata tapi tidak berbuat, tapi dia adalah bukti nyata yang bisa akhirnya bercerita sama kita gitu. Halo teman-teman yang baru gabung, kalau ada pertanyaan buat Korubi atau buat saya boleh ya, nanti bisa dapat sandwich loh. Sandwich ya, ada 4 sandwich ya. Wah, iya, ada 4 sandwich. Okay. Nah, teman-teman, seru banget karena Korubi ini ternyata juga orang biasa seperti kita loh teman-teman, tapi Korubi itu konsisten dan terus berjuang, terus menjalankan passionnya gitu. Jadi that's why Korubi sampai pada titik ini. So teman-teman juga ingat pesan Korubi ya, teman-teman boleh punya talenta, memang harus dikembangkan terus, perlu di pay the price ya kok ya. Pay the price. Lanjut kok. Boleh. Suksesnya nggak cuma dalam semalam sih, enggak. Ya. Mungkin bertahun-tahun gitu loh ya. Nah, jangan punya mental gini loh. Gue sekali melakukan harus sukses. Habis kalau nggak sukses udah. Jadi harus konsisten terus. Gitu loh. True. Kayak melakukannya nggak dilihat orang gitu. Iya. Ya, karena kamu perhatiin deh. Sekarang kayak YouTuber yang ngetop, tiap hari mereka konsisten untuk upload. Ya, betul. Iya kan? Bikin kalau misalnya anak bikin konten gitu kan, upload konten kan. Kalau suksesnya kayak seperti mereka, tapi gayanya cuma upload sebulan sekali doang misalnya gitu kan. Iya. Atau 2 bulan sekali gitu kan. Abis itu nge-upload lagi, terus mengharapin sukses. Come on gitu loh. Yes. Even bahkan orang-orang yang hebat pun terus berkarya gitu. Iya. Kan? Jadi gini, my point is seperti ini. Kita harus mencontoh positifnya, semangatnya, terobosan yang orang-orang sukses lakukan gitu loh. Iya. Kan? Tapi kita jangan dia sih enak udah sukses, karena semua yang sukses itu juga punya proses gitu kan ya. Iya. Kan? Saya bersyukur saya bisa diproses oleh orang tua saya, karena orang tua saya merantau. Ya kan, waktu dia datang ke Jakarta cuma bawa gunting sama baju gitu loh, bisa menjahit gitu kan ya kan, merantau gitu. Papa saya orang yang susah gitu bisa dibilang gitu, tapi papa saya bagaimana tahu manage keuangan ya, bisa mengelola keuangan ya, beli waktu bisa cuma jahit, habis itu nabung kumpulin duit, beli properti satu akhirnya beli properti disewain ya gitu. Jadi banyak. Nah maka itu jadi gini loh, buat milenial ya, kalau nggak bisa beli properti udah sampai umur 35 tahun ya, ya kan, manage keuangan, karena harus kalau udah umur 35 nih ya, udah 12 tahun bekerja gitu kan, 12 tahun bekerja ya kan, ya seenggaknya harus sudah kelihatan ada hasil sebenarnya gitu ya. Sudah kelihatan hasil ya properti. Jadi ingat buat masa depan ya. Kenapa muda kalian punya properti, jangan sampai umur 55 nih, which is 20 tahun dari umur 35 gitu, masih nggak punya properti, nggak punya rumah, nggak punya apartemen, ya kan, tempat tinggalnya ngontrak, ya kan, setengah mati. Oke. Nah, itu pesan dari teman-teman buat pesan dari Korubi buat teman-teman. Kebalik saya. Nah, jadi teman-teman terus ikutin, karena Korubi bakal lebih deep lagi, lebih detail lagi untuk bagi sharing sama teman-teman gimana sih milenial ini bisa nanti akhirnya punya properti sendiri. Nah, Korubi, jadi menurutku Korubi ini sudah menjadi inspirasi buat para millennials gitu. Karena Korubi itu pun adalah sosok yang kalau aku bilang salah satu YouTuber nomor 1 gitu di
di properti, bidang properti yes. gitu. Versi financialku.com sih. Yes. Iya, itu yang selalu aku ingat gitu. Dan memang that's why aku perlu tanya ini sama ahlinya, sama pakarnya gitu. Dan teman-teman sudah di live yang tepat dengan speaker yang tepat nih teman-teman. So, teman-teman ikutin terus ya sampai habis. Nah, berikutnya nih Ko Ruby, apakah ketika jadi YouTuber itu awal-awal itu susah, gampang, banyak yang nonton, apa gimana tuh kok? Coba cerita deh kok, karena Ko Ruby itu start YouTube itu bahkan sebelum booming kayak sekarang kok. Aku ingat, Koko tuh salah satu ibaratnya perintis yang mulai-mulai cukup awal. Iya. Oke, kan saya juga targeted kan, saya juga segmented yaitu properti gitu kan ya. Mungkin nggak kayak makanan, mungkin nggak kayak traveling dan lain-lain gitu kan ya. Nah, karena saya mungkin orang dulu kan bilangnya sandang, pangan, papan. Papan itu kan yang akhir gitu kan ya. Betul. Ya orang ya nanti aja deh dulu gitu kan ya. Nah, it's okay sih, tapi saya punya follower targeted atau subscriber saya targeted gitu loh. Iya. Orang-orang yang pengen punya properti, yang ya atau investor atau apapun gitu yang nanya tentang. Jadi kalau hampir tiap hari sih jawabin pertanyaan di YouTube gitu kan, hampir tiap hari saya mengalami ini, cicilan saya begini atau saya belum bisa beli properti. Nah, saya hampir tiap hari tuh jawabin gitu kan. Wow. Ya ini passion saya gitu kan, saya senang banget. Bahkan sampai Ruby saya mau beli rumah nih, kira-kira ini apa ini? Sampai saya ditanya, saya udah kayak jadi dokter, kayak dokter properti. Yes, dokter properti. Jadi tapi kan saya analisa lagi, check up keuangannya gitu kan. Makanya saya banyak kolaborasi juga sama financialku.com gitu kan, yang mereka punya ada aplikasi untuk check up keuangannya secara detail gitu. Bagaimana ininya, ada cicilan nggak, bla 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 bla. Ya kan, karena untuk punya properti juga nggak mudah gitu. Nggak mudah. Ya kan, data tahun lalu dari Kemen PUPR ada 81 juta milenial yang nggak punya properti. Wow, saya nggak tahu mungkin di sini yang nonton ini termasuk atau enggak. Tapi gini, percaya deh, kalau udah bisa beli properti pertama, karena itu kan udah lewatin prosesnya gitu kan, bagaimana kita menunda kesenangan, kan? Bagaimana kita ya bisa nih, ya kan nahan-nahan gitu kan, nahan-nahan nabung buat DP, aturan mungkin ganti handphone atau beli gadget yang lain atau beli banyaklah pernak-pernik segala macam kan ada aja lah ya kan pokoknya biasanya kalau dapat gajian tuh pokoknya semana-mana pengen dibeli gitu kemana-mana pengen dibeli gitu ya masuk mall ya kan tahu-tahu gaji setengah udah hilang gitu betul. Iya jadi ya itu dia harus orang yang pertama kali mau beli properti harus bisa menunda kesenangan tersebut sih. Harus bisa nunda kesenangan, harus bisa menahan nafsu gitu ya, menahan diri. Nah, tapi kalau udah bisa berhasil, percayalah bisa beli properti pertama, bisa beli properti kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, terus. Gitu. Bahkan tidur pun akhirnya dapat uang. Kenapa? Karena dari punya properti kan disewain dapat uang. Betul. Iya kan? Ada yang mungkin sewainnya bulanan, ada yang sewainnya 3 bulan, 6 bulan, ada yang bertahun gitu loh ya kan. Nah kalau punya banyak properti ya nggak usah kerja pun ibarat kata gitu kan, banyak passive income. Passive income, banyak passive income. Selain aktif income kita mungkin bekerja punya hobi dan lain-lain gitu kan ya. Dia bekerja dan ada yang bekerja dengan passion atau lainnya. Nah itulah banyak orang ya gitu tadi, nggak bisa namanya menunda kesenangan atau ada juga yang pengen beli properti tapi nggak sesuai sama kemampuan gitu. Yes. Ya kan? Nggak sesuai sama kemampuan, misalnya gajinya 10 juta, dia mau langsung beli yang 1 miliar. Iya. Gimana gitu loh. Kalau gaji 10 juta, ya carilah properti yang harganya atau cicilannya paling 2-3 juta. Iya, betul. Ya, itu aja. Jangan maksain cicilan, kalau cicilan 2-3 juta, ya kalau saya cicilan 20 tahun, itu kurang lebih harganya 200-300 juta. Belinya properti yang itu dulu. Nah, ntar step by step, gitu loh, step by step. Yes, betul. Nah, bicara soal milenial bisa punya properti, ya pertama, harus sadar dulu, ya kan, sadar bahwa pentingnya punya properti. Jujur nih, di kondisi pandemi ini, terus terang, pelaku bisnis properti diuntungkan. Kenapa diuntungkan? Kenapa diuntungkan? Karena gini,
pemerintah menganjurkan, apa anjuran pemerintah tuh? Di rumah saja, Ko Ruby. Betul sekali. Di rumah. Masalahnya yang nggak punya rumah gimana gitu kan? Betul. Bukan di Betul. kos-kosan saja gitu kan, di kontrakan saja gitu kan, di Iya, rumah iya. saja gitu kan. Iya. Jadi sebenarnya diuntungkan di situ, ya kan? Dari dulu kan jarang kan, sekarang dengan di rumah saja penting banget gitu loh. Akhirnya banyak orang yang sadar, terus terang penjualan properti mengalami kenaikan, ya, mengalami kenaikan. Yes. Yes, kenapa mengalami kenaikan? Nih saya buka ya, karena gini, ya, satu, yang tadinya biasanya suka ke mall, sekarang mungkin banyak mall tutup. Ya, beberapa bulan lalu kan mall tutup kan. Wah, nggak bisa ke mall nih. Bisa menghemat kan? Bisa menghemat nih kan. Betul, yang betul. biasanya beli baju, beli ini, itu, karena banyak yang tutup, wah, nggak bisa nabung akhirnya. Yang biasa nongkrongnya di kafe, sorry itu sih, kafenya banyak yang tutup gitu kan. Iya, betul. Dia bisa nabung, total duitku kok banyak gitu kan. Iya, dia bisa beli properti. Jadi banyak penjualan mengalami peningkatan properti. Ya, jadi ya saya juga campaign gitu pentingnya punya properti ini. Tapi ya bagus gitu, bagus ketika kita misalnya bisa mengelola keuangan tadi kan, bisa buat bayar DP, karena sekarang udah banyak promosi-promosi dari developer kan. Misalnya dengan uang 10 juta bisa langsung akad kredit, ya. Banyak yang disubsidi gitu sama developer, DP-nya disubsidi, biaya-biaya disubsidi gitu kan. Akhirnya membuat orang menjadi mudah punya properti. Dan yang tadinya tadi kan boros segala macem karena buat traveling, biasa kan traveling kan jauh-jauh tuh, mahal-mahal tuh. Traveling kan sekarang dengan di stop traveling kan, ya kan, akhirnya bisa tuh. Jadi sekarang banyak orang yang sadar. Nabung lagi kok. Nabung lagi, sadar pentingnya punya properti. Apalagi kan work from home, ya kan, dimana kita bisa bekerja dari rumah, dan rumahnya harus yang oke lah, yang nyaman, ya. Kemudian juga, betul. Ini tadi, akhirnya terus ini campaign untuk punya properti gitu. Nah, tadi sadar pentingnya punya properti. Kedua, yaitu harus menyiapkan, menunda kesenangan, ya, untuk bisa punya properti, ya. Dan yang ketiga, ya kan. Nah, kalau misalnya harus tulis, ya kan, tipe properti apa yang disuka. Tapi balik lagi, sesuaikan sama kemampuan. Ya, jangan beli properti yang akhirnya jadi bumerang. Bumerang tuh nggak sesuai sama kemampuan kita, ya kan. Cuma baru cicil DP, belinya sih oke. Kalau sales properti kan mungkin kalau yang nggak beredukasi, ya terima aja gitu kan ya. Tapi kalau nggak sesuai kemampuan, ya kan, mau KPR kok ditolak. Kenapa ditolak? Marah-marah. Ya karena nggak sesuai dengan kemampuan gitu. Bank juga kan nilai kan. Jadi teman-teman yang mau beli properti, pastikan teman-teman, ya kan, itu kalau mau beli properti cicilannya itu hanya 1/3 maksimal dari gaji. Ya, betul. Kalau lebih ya ditolak gitu loh. Terus pastikan teman-teman nggak punya banyak utang. Yes. Ya. Kalau utangnya melebihi dari gajinya, gawat juga, ditolak juga gitu loh ya. Iya, pasti. Nah, jadi banyak hal yang saya posting di YouTube, ya. Teman-teman bisa cek Muda Keren Punya Properti. Jadi saya banyak mengedukasi gimana nih cara beli properti. Pilih rumah atau apartemen. Beli rumah baru atau rumah second. Iya. Nah, banyak sekali gitu loh, ya. Banyak sekali. Jadi kalau milenial bisa punya properti, keuntungannya buat milenial itu sendiri gitu. Betul, setuju. Ya kan, bukan buat saya, bukan buat orang lain gitu loh. Ya kan hidup Anda yang nikmatin sendiri. Iya. Ya kan, nah sekarang udah banyak yang sadar. Ya kan? Ya. Masa mau sih ya jadi penghuni kos-kosan terabadi gitu kan, atau penghuni kontrakan abadi gitu kan. Penghuni rumah mertua kok, penghuni rumah mertua. Ya, penghuni mertua juga nggak enak, makan hati gitu kan, makan hati gitu, lu nggak bebas. Come on gitu loh. Come on. Yes. Oh, gue sih enak, nggak usah beli rumah, gue tinggal di rumah mertua. Tapi inget lah, ya kan, itu rumah mertua gitu kan ya. Iya. Tetap aja ada rasa nggak enakan gitu kan, mau setel musik kekencengan, diomelin, ya makan, beli makanan dikit salah, beli makan banyak boros. Betul. Gitu ya. Jadi
come on lah, lebih baik ya berjuang, ya kan, seenggaknya punya istana sendiri, walaupun itu kecil atau besar, punya istana sendiri is more grateful, ya kan, lebih ini. Jadi makanya itu, yes. Ada Coach Yohanes G. Pauli nih, Korubi. Wow, hi Coach. Hai Coach. Ini mantap ini. Mantap. Coach Yohanes. Saya dikirimin buku Business is Fun. Sama, banget. Aku udah baca juga Korubi. Okay. Aku juga sering ikut workshopnya Coach Yohanes. Coach Yohanes ya. Mantap. Ya. Udah, jadi back lagi. Nah, lewat teman-teman, lewat milenial bisa punya properti. Sekali lagi yang diuntungkan adalah milenial itu sendiri, ya, karena aset itu, ya kan, aset itu lama-lama akan meningkat, ya. Saya bersyukur papa saya dulu dari awal merantau akhirnya punya banyak aset, gitu kan, dan akhir asetnya naiknya, wow, yes. Ya kan? Sekali lagi propertinya yang bisa bayarin segala macam, gitu. Propertinya dari hasil sewaan, dari hasil capital gain-nya. Iya. Kayak gitu sih. Tapi balik lagi, belinya sesuai dengan kemampuan. Jangan pernah memaksakan. Kalau cuma mampunya yang harga 200-300 juta, ya udah itu aja dulu. Gitu kan. Nanti kan rezekinya makin ada lagi. Nanti yang 200 juta bisa dijual, bisa beli lagi yang lebih besar. Gitu sih. Iya. Oke. Tadi aku dapat beberapa poin yang aku rekap ya, Coach Korubi. Jadi Coach jadi karena ada Coach Yohanes jadi Coach Ruby. Iya. Jadi beberapa poin dari Korubi itu yang pertama, teman-teman harus sadar bahwa properti itu penting. Gitu. Yang kedua, teman-teman juga harus ibaratnya menunda kesenangan ya, Korubi ya. Iya. Udah kesenangan. Dan teman-teman tulis teman-teman mau properti yang seperti apa gitu. Dan sebisa mungkin ya jangan melebihi kemampuan teman-teman, cicilannya atau harganya. Karena nanti ya memberatkan teman-teman sendiri gitu ya. Kurang lebih itu ya, Korubi ya, 3 poin ya. Yes. Oke. Nah, Korubi Coach jadi sebutnya nih ke salah-salah mulu nih. Ini ada pertanyaan nih. Korubi dari Spy Property. Dia nanya yang lagi daerah yang bagus untuk beli properti untuk milenial daerah mana ya katanya sekarang ini. Oke, balik lagi. Yes. Menurut saya adalah kalau misalnya bicara soal investasi, carilah daerah-daerah yang lagi berkembang. Ya. Ya, daerah-daerah lagi berkembang mungkin dari infrastrukturnya lagi pembangunan. Ya. Terus kemudian juga kalau misalnya mungkin kalau bicara soal Jakarta ini kebanyakan ini kan udah berkembang gitu kan ya. Iya. Mungkin harganya udah cukup tinggi. Kalau memang betul, mungkin pengen atau yang terjangkaunya sama gaji, balik lagi cocokin sama kemampuan kita kan. Iya. Nah, selalu ada pilihan. Nah, tapi kalau saran saya carilah yang sudah ready. Ya, carilah yang sudah ready. Carilah yang udah ready, apalagi terutama yang pertama kali mau punya properti, belilah properti yang sudah jadi. Ingat ya, belinya di mana aja terserah, ya. Apakah tepat? Tepat banget. Nah, kalau pilihlah di mana, pilihlah yang daerah-daerah yang lebih berkembang gitu. Lagi pembangunan jalan tol, lagi pembangunan MRT, lagi pembangunan LRT. Nah, silakan pilih. Gitu kan. Ya kan? Karena nanti kalau infrastrukturnya udah jadi, pasti akan naik ya, kok ya? Naik banget. Saya, sebelum COVID ya, saya keliling ke luar negeri gitu, lihat properti-properti yang sebelum jadi kayak gimana, sesudah jadi kayak gimana di luar negeri. Sama, rata-rata sama. Pola suksesnya sama gitu loh. Ya, dari belum jadi, ya infrastruktur belum jadi, ya kan, harga berapa, begitu udah jadi langsung jadi kenaikan, sama di Jabodetabek juga sama ya. Contoh Alam Sutra dulu sebelum tol jadi gitu, harga rumahnya berapa, Serpong juga sama gitu kan. Jadi
Ya kalau teman-teman mau ikutin pola yang sama, ya kan? Ya udah cari di infrastruktur yang lagi dibangun, tapi carilah properti Yes. yang sudah ready, gitu. Ya, Supaya apa? Ya nggak ketipu atau resikonya betul. kecil, gitu kan? Ya itu sih, gitu kan. Jangan beli gambar ya kok ya. Lanjut tuh. Jangan cuma sekedar beli gambar. Ya kan kok. Agak agak ngelek kok. Duh, halo. Kedengeran kok? Kedengeran? Oke, balik lagi. Jadi gini tuh, Kedengeran kok? kedengeran. Kenapa saya bilang carilah properti yang jadi, gitu ya? Ya. Karena gini tuh, kalau kita dijanjikan properti yang belum jadi, artinya kan masih tanah doang kan? Masih tanah doang. Ya, sedangkan kita waktu udah akad, Ya. kredit, artinya bank sudah bayar ke developer. Kita punya utang, gitu kan? Yes. Kita punya utang, misalnya senilai, Ya. contohlah rumah misalnya 300 juta gitu, 300 juta. Artinya kita masih tanah kan? Masih tanah gitu kan? Masih tanah doang gitu loh, belum jadi kan? Iya. Nah, ya kita diekspektasi carilah ya masih butuh waktu gitu kan. Tapi di waktu itu kan banyak hal yang bisa terjadi gitu kan. Sedangkan kita udah Ya. tekan kontrak Betul. langsung secara kita Ya. waktu beli yang belum jadi, ya kan? Kita udah ngutang duluan. Tapi Ya. ini propertinya belum dapat gitu. Ya, propertinya belum dibangun. Ya. Ya. Kenapa saya bilang carilah yang sudah jadi? Ketika udah jadi, saat kita tekan kontrak KPR utang oke, propertinya kita sudah tepatin gitu. Jadi otomatis kita udah untung Yes. duluan, padahal kita baru cicil berapa gitu. Iya. Iya. Ya. Jadi itu tadi antara yang belum jadi sama yang udah jadi. Ya, kalau yang belum jadi, kita utangnya udah utang nih misalnya. Jadi kita udah utang duluan gitu loh. Sedangkan propertinya kita belum masih setahun lagi, 2 tahun lagi gitu. Kalau nggak terjadi apa-apa gitu kan. Realitanya banyak sekali ya. Banyak sekali developer yang one prestasi. Mangkrak, one prestasi. Jadi maka itu saya mengedukasi gitu loh. Saya sebagai kayak kakak lah, kakak ngasih tahu nih ke adik-adik gitu loh, ngasih tahu ke teman-teman semua milenial. Come on, hati-hati, jangan ketipu gitu kan ya. Lebih baik jangan maksudnya teriming-imingi untung. Ini kita bicara untuk orang-orang yang mau beli properti pertama ya, bukan kedua, ketiga, keempat. Kalau udah kedua, ketiga, udah keempat, ilmunya udah jago. Ya, ilmunya udah jago. Dia tahu cara milih developer yang baik, dia tahu cara ngelolanya, dia tahu gitu. Ini kita pertama kali gitu. Pertama kali. Ya, pilihlah yang sudah jadi. Please, jangan diiming-imingi, oh nanti nih untung nih. Enggak. Begitu beli properti yang udah jadi, itu udah untung duluan gitu. Itu yang untung. Yes. Kalau beli yang properti yang belum jadi atau ketutup gini kan, gimana mau tempatinnya gitu kan? Masih nunggu lagi. Ya kan? Kalau beli yang udah jadi, kita bisa langsung tempatin. Ya kan? Ya. Gitu. Ya, siap. Tuh, teman-teman, jangan beli properti yang belum jadi ya. Saran dari kakak kita. Nah, buat teman-teman yang masih ikutin, jangan lupa nanti ada 4 sandwich yang bakal dibagiin. Asik, 4 sandwich. Jadi teman-teman harus ikutin sampai habis supaya berkesempatan dapat sandwichnya. Nah, Ko Ruby, kita bakal lanjut lagi. Menurut Ko Ruby, generasi sekarang terancam nggak sih nggak punya properti? Banyak. Gimana? Banyak nih. Nih, saya mau cerita ya. Ini karena saya jadi karena kami di batch sandwich, jadi saya mau cerita generasi sandwich. Pernah dengar nggak dulu? Generasi sandwich. Nah, barusan nih. Oh ini nih. Iya, oke. Generasi sandwich. Ini banyak sekali yang terjadi. Generasi sandwich ini sebuah generasi yang kayak dihimpit atas bawah. Iya. Ya, dihimpit atas bawah. Ya, pressure dari atas tuh misalnya ini generasi ini ya sandwich ya, ditekan dari atas dari orang tua gitu kan. Ya, orang tua neken. Nah, satu sisi ini kan dia juga punya anak gitu kan ya. Anak juga lagi punya kebutuhan gitu kan. Nah, generasi sandwich tuh kayak ditekan atas bawah. Jadi kayak kesannya dirongrong oleh atas bawah.
Ya, Betul, secara betul. langsung seperti itu gitu loh. Nah, makanya pentingnya tadi mengelola keuangan supaya Yes. supaya kita bisa, ya sebenarnya kita bisa saling menahan gitu loh, saling saling membantu. Sebenarnya gitu ya. Tapi kalau Iya. misalnya anak kecil, ya kita punya anak gitu kan, si generasi sandwich ini kan, ini Mm-mm. mau nggak mau kan harus biayain anaknya kan, kebutuhan anaknya. Betul. Nah, satu sisi kalau yang tadi, yang si ini punya orang tua, kalau orang tuanya nggak sadar tentang pentingnya punya properti, Iya. ya kan, akhirnya dia harus biayain kontrak, si generasi ini harus biayain kontrak sih, ya kan, gitu kan. Mm-mm. Nah, makanya saya ya sama kolaborasi finansialku kita mau apa? Kita mau edukasi, ya kan, supaya apa? Nggak siklusnya ini nggak running terus gitu. Iya. Kalau si generasi sandwich ini tahu bisa ngelola keuangan, ya tahu bisa ngajarin gimana pentingnya punya properti, siklus ini akan terputus gitu. Yes. Artinya apa? Iya. Ya, kita bisa kayak dari yang atas ini orang tua nanti akan sadar tentang punya properti kan, ya kan, akhirnya nggak ngerepotin anaknya, betul nggak? Ya kan, kalau bisa mengelola Betul, keuangan, betul. ya nggak merepotin anaknya, dan anaknya akhirnya ya udah ada tanggungan jadi tanggungan ke yang anaknya lagi gitu. Tinggal Dan si satu. anak ini Anak. akan mendidik gitu loh. Kayak orang tua saya gitu. Ya, saya bersyukur saya bukan sandwich generation karena orang tua saya dia bisa belajar Iya. mengelola keuangan, bisa ya kan, karena bisa beli properti dan lain-lain gitu dan lain-lain. So, akhirnya ya Iya. punya passive income gitu, punya passive income dari properti gitu kan. Nah, karena Iya. saya belajar dari orang tua saya, nah makanya saya menjadi dan menginspirasi orang juga, kasih tahu ke yang lain gitu. Iya, kasih tahu ke orang lain supaya apa? Iya. Jangan sampai nanti jadi sandwich generation. Lebih baik sandwichnya dimakan. Iya. Grill bites makan sandwich. Enak jadinya. Enak. Ya kan? Don't be a sandwich generation gitu. Dan Iya. ini bisa dicegah dengan ya kita ya anggapnya memutus, ya kan, memutus hubungannya gimana? Ya tadi pelan-pelan kita mesti ya ngajarin ya bagaimana nih ngelola keuangan dengan baik, ya Iya. kan, dari ini, ya kan, karena gini, ketika kita udah jadi misalnya anggapnya udah jadi sandwich generation ya, Mm-mm. kita pun bisa mengatur ya kan, Iya. keuangan, bisa mengatur keuangan dengan baik gitu ya. Makanya tadi jangan salah investasi, jangan beli Iya. properti yang belum ready gitu kan. Kalau Iya. beli properti yang ready ya minimal kita udah dapat propertinya juga, jangan nggak salah gitu kan, bisa Iya, udah dapat betul. tempat tinggal, bisa tempat tinggal berteduh dan lain-lain gitu kan. Nah, jadi kalau kita mau belajar untuk nggak menjadi sandwich generation, bisa memutuskannya dengan bagaimana kita mengelola keuangan kita. Iya. Ya kan? Ya, dengan mengelola keuangan kita, ya tadi kalau udah jadi sandwich generation ini bisa diputuskan ya dengan bagaimana nih yang tulang punggung kan yang tengah-tengah ini kan. Iya, betul. Ya kan? Nah, tengah-tengah ini gimana tengah-tengah ini bisa mengelola keuangan dengan bijak, dengan baik. Yes. Ya kan? Nah, akhirnya pelan-pelan bisa dikelola, ke atas dia bisa disuplai keuangan, Iya. ya kan? Ke Iya. bawah juga dipersiapkan. Gitu. Yes. Gitu. Siap. Nggak Berarti mudah sih. cara untuk memutusnya adalah salah satunya edukasi tentang pentingnya properti dan mengelola keuangan ya, Ko Ruby ya. Betul sekali. Mhm. Betul sekali. Jadi gini, Untuk karena gini, dari orang tua saya lihat adalah sosok yang memutuskan generasi sandwich generation. Orang tua saya gitu Iya. kan ya. Iya. Karena dia dari keluarga yang susah. Ya, dia dari keluarga yang susah gitu. Ya kan? Mhm. Waktu itu dia pun masih dengan dia ambil contohnya orang tua Iya. saya. Dengan dia bisa mengelola keuangan, ya kan, mengajarkan, mendidik, memberikan edukasi gitu kan. Akhirnya Iya. ya bisa memutus gitu kan. Ya kan, Yes. nggak sampai sama nggak jadi generasi sandwich generation lagi gitu kan ya. Iya, Tapi betul, gimana sih bisa betul. mengelola keuangan gitu. Nah, itu dia gitu. Jadi, teman-teman ya, jangan sampai jadi sandwich generation. Iya. Lebih baik sandwichnya dimakan. Ya, beli sandwichnya di mana? Di 3 Bites. Amin. Nah, itu dia.
Nah, nah jadi kenapa mengelola keuangan ini penting, gitu kan ya? Ya, bagaimana kita bisa setia pada hal yang kecil, maka Ya. dipercayakan hal besar, gitu kan ya? Ah, Ketika kita bisa ya. mengelola hal-hal yang sederhana dulu, maka kita bisa mengelola hal-hal yang besar. Gitu sih. Yes. Jadi apapun yang teman-teman terima, ya jangan langsung habisin, ya kan? Investasilah kepada sesuatu yang produktif. Ya. Ya kalau kita bisa investasi ke produktif, ya maka itu kita akan menghasilkan return yang produktif juga gitu. Tapi kalau kita beli-beli yang konsumtif, so itu sih ya nggak bisa. Keren doang sekarang nggak cukup gitu. Ya Ya, keren doang nggak betul. cukup gitu. Tapi mudah keren punya corporate. Ya. Mantap. Siap, siap, siap. Oke, Korubi, ini waktunya udah tinggal sedikit lagi nih, Wah, Korubi. nggak berasa ya. Iya, ya Iya, iya, kan? iya. Nggak berasa ya? Nggak berasa ya? Oke, Iya, sebelum iya. closing, sambil Korubi siapin ini, pesan-pesan buat teman-teman di era pandemi ini, gimana caranya supaya tetap produktif, ya. Karena Korubi ini salah satu mentor yang cocok untuk kasih tips, karena Korubi sudah online duluan sebelum teman-teman yang lain online, menurutku. Jadi Iya, iya, Korubi iya. bisa bantu untuk kasih tips ya. Nah, teman-teman tadi ada yang kasih pertanyaan dan yang dapat adalah Wow, Kosandi ya, yang dapat asik. sandwichnya. Congrats, congrats. Dua ya. Nah, sekarang satu pertanyaan dari aku soal Korubi, gampang aja teman-teman. Dari tadi udah disebutin terus. Gerakan apa yang Korubi buat untuk para milenial supaya mereka itu punya properti? Nah, udah dari tadi diulang-ulang sama Korubi. Gerakan apa namanya? Kalau teman-teman bingung, boleh cek IG-nya Korubi sekarang. Halo, halo. Yang baru Hai, hai, gabung. hai. Ada kok di bio-nya tulisannya muda muda Mm-mm. Iya. Oke. Nah, boleh Korubi sambil teman-teman coba jawab, Korubi boleh coba share gimana Oke, caranya supaya teman-teman bisa produktif. oke. Jadi gini teman-teman. Teman-teman harus tahu sih, apa sih yang teman-teman bisa lakukan dan bisa menghasilkan. Yes. Ya. Jadi bisa lakukan dan bisa menghasilkan. Jadi ada juga hobi yang nggak menghasilkan, ada juga ya. Tapi Iya, kita betul. bisa melakukan apa yang kita sukai, tapi yang menghasilkan. Ya, Menghasilkan apa? Menghasilkan income dong, betul nggak? Nah, betul. ini ada Eli Sumarto juga, partner saya di sebuah startup namanya Class Sales. Ya, jadi kita harus Yes. tahu nih, apa yang kita cintai, kita lakukan, ya, tapi yang menghasilkan. Karena kalau Ya, kamu melakukan sesuatu yang kamu cintai, tapi tidak menghasilkan, ya sorry deh, kita nggak bisa terlalu idealis, ya kan? betul. Karena kita harus membiayai kehidupan kita, Betul. membiayai passion kita, gitu kan ya. Ya. Nah, kalau kamu udah tahu itu, ya kan, ingat ya menghasilkan ya. Jadi bisa dibilang namanya ikigai, gitu ya, ikigai. Ya. Jadi you love it and itu bermanfaat buat orang, itu bermanfaat mungkin Yes. buat dunia, dan itu juga Yes. bermanfaat buat kamu, dan kamu bisa mendapatkan income di situ. Nah, cari tahu apa Yes. itu, gitu loh. Ya. Cari tahu apa itu. Kalau saya udah menemukannya gitu loh, menemukannya, ya kan, my passion, udah gitu bisa membiayai saya, udah gitu bisa membantu banyak orang, membantu di Yes. dunia ini gitu kan, dan saya Ya. bisa mendapatkan tadi income, dan saya happy melakukannya, dan Ya. just like play at the playground. Jadi kayak saya lagi ngomong nih, kayak Ya. main-main aja gitu loh. Tapi main-main dibayar gitu loh, ibaratnya gitu ya. Yes. Ya kan? Yes. Ketika saya diundang mereview sebuah produk properti, ya tadinya saya melakukannya ya dengan passion ya, tapi Ya. sekarang ibaratnya dibayar Ya. gitu. Dibayar dan dibayarnya ya lumayan gitu ya kan. Nah, Yes. selain dibayar, kalau misalnya saya bisa misalnya jualan produk lagi dapat lagi gitu. Ya, Dapat betul. lagi. Jadi udah membantu orang, dapat income. Jadi apapun yang kamu lakukan ya gitu. You have to know what apa specialty-nya kamu, ya kan? Dan bagaimana bisa punya dampak terhadap orang lain, berdampak terhadap dunia. Ya. Gitu. Yes.
Yes. Oke. Nah, Ko Ruby kayaknya pada kesusahan nih kok buat jawab. So, dua sandwichnya mungkin aku simpan dulu. Simpen ya. Tapi nggak apa-apa. Yang teman-teman ikutan kali ini, saya mau kasih juga giveaway juga. Saya mau kasih giveaway ya. Sebenarnya ini biasanya dijual, tapi saya mau kasih giveaway. Ada ebook muda keren punya properti. Ebook. Oh, udah tuh dijawab. Oke. Saya mau kasih giveaway ebook ini sebenarnya dijual di toko ebook namanya Muda Keren Punya Properti. Ebook ini sebenarnya dijual, tapi saya mau kasih giveaway gitu. Langsung DM aja. Caranya gimana kok? Oke. DM ya. Oke. Tuh udah ada yang jawab, berarti Giarto Cahyadi atau Yoel bisa dapat 2 sandwich juga ya. Nanti langsung DM aja, bro. Oke. Nah, teman-teman yang merasa ini bermanfaat dan teman-teman butuh e-booknya, tolong follow Ko Ruby juga, DM langsung untuk tanya soal e-booknya ya. Oke, Ko Ruby, thank you banget udah gabung sama Dre TV hari ini. Biar selalu sehat, selalu menginspirasi, sukses terus juga. Ko Ruby, live IG ini bakal aku save. Kalau Ko Ruby mungkin mau nonton lagi atau Ko Ruby mau share ke para follower juga bisa. Nanti aku share ke, aku tag Ko Ruby juga. Nah, dan teman-teman boleh follow juga kalau yang belum follow Dre TV di Dre Bites _sandwich untuk lihat next Dre TV-nya. Karena Dre TV ini ada seminggu sekali. Gitu. Oke, Ko Ruby, thank you banget. Thank you banget. Juga buat sangat menginspirasi. Dre Bites Sandwich. Yes, thank you Ko Ruby. Terima kasih juga buat titip salam buat istri, buat anak. Sehat-sehat terus. Thank you ya. Putus-putus tadi. Iya, gak putus-putus. Titip salam buat istri sama anak kok. Sehat terus. Oke, thank you. Siap. Thank you so much. Ya, oke kok. Bye-bye. Buat teman-teman juga. Thank you. Bye-bye.